Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Miranti. Saya adalah Business Development Manager di Jellyfish Education Indonesia. Nah, program bekerja di Jepang, High Level Caregiver atau perawat lansia profesional, kami sudah lakukan sejak tahun 2019. Dan angkatan pertama yang sudah berangkat ke Tokyo yaitu di tahun 2020. Dan sampai saat ini sudah ada lebih dari 50 karyawan Jepang asal Indonesia yang berangkat ke Tokyo, ke Kagoshima, Jepang untuk bekerja melalui Jellyfish Education Indonesia. Program ini gratis dan aman dan disupport penuh oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang dengan visa yang disebut dengan Tokutei Gino Visa. Apa saja manfaat dan bagaimana proses alur rekrutannya? Yuk kita simak satu persatu, perlahan, tapi kalian harus semuanya dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke Dini atau ke Robert Sang. Nanti nomor teleponnya saya akan berikan. Nah, program ini sangat bagus untuk kalian semua, karena ya memang gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Biaya pelatihannya gratis, job matching-nya gratis, pemanduan visanya juga gratis. Ini adalah foto-foto bagi karyawan Jepang yang sudah berangkat ke Tokyo di tahun ini, ya. Kemudian ada lagi yang berangkat ke rumah sakit Jepang dengan keluarga mereka. Ini ke panti lansia di Kanagawa, Tokyo. Dan juga ada Pak Fukumura nih yang ikut mengantarkan kalian ketika kalian berangkat ke Jepang nanti ya, sampai Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Nah, siapa saja sih yang akan mensupport kalian ketika kalian mengikuti program di Jellyfish Indonesia? Ada 3 pihak, yaitu Dini dan tim dari Jellyfish Indonesia. Kedua, Third Place Network Company, yaitu ada Mbak Aska, Kak Anissa, dan Kak Iksan. Ketiga adalah rumah sakit atau panti lansia Jepang tempat kalian bekerja. Oke? Pihak pertama, ini aku Dini di Jepang ya, waktu itu belum pakai kerudungan. Jadi rekan-rekan semua akan Dini pandu dari proses wawancara pakai bahasa Indonesia dengan rumah sakit atau panti lansia. Kemudian kita langsung masuk ke pelatihan bahasa Jepang, lalu kita buat dokumen, visa, kemudian berangkat ke Jepang. Nanti kalau kalian sudah di Jepang, kalian akan dijemput oleh pihak kedua, yaitu Third Place Network Company. Jadi di bandara Jepang, kalian akan dijemput oleh mereka. Kalian kalau misalkan ingin menanyakan bagaimana membuat rekening bank, membuat SIM card HP di sana, kalian bisa tanya ke mereka. Nah, rekan-rekan semua nggak perlu ragu untuk curhat tentang tempat tinggal atau tempat bekerja dengan timnya Mbak Aska nih. Karena apa? Karena mereka bisa menyalurkan curhat kalian atau memberikan solusi ketika kalian punya masalah di sana. Pokoknya tugas mereka menjamin keamanan kalian bekerja di Jepang. Karena mereka adalah orang Indonesia yang memiliki N1 atau bahasa Jepangnya tingkat native speaker ya. Jadi nggak akan ada kendala kesulitan berbahasa ketika mereka menyampaikannya ke orang Jepangnya langsung. Nah, lalu pihak ketiga adalah yang namanya rumah sakit atau panti lansia Jepang. Nah, rumah sakit atau panti lansia tempat kalian bekerja, kalian masih boleh pakai kerudungan kok di sana. Dan juga kalian bisa sholat di jam bekerja. Rekan-rekan semua harus ingat ya, kalau di Jepang ini adalah minoritas bagi Muslim. Jadi di saat jam kerja kalian nggak bisa minta izin untuk sholat, meskipun itu 5 menit ya. Jadi kalian bisa kerjakan di jam istirahat, atau kalian bisa jamak atau kosyar di rumah ya. Nah, rekan-rekan semua, rumah sakit atau panti lansia ini kalian bekerja sebagai perawat lansia profesional. Nanti ketika kalian sudah mengirimkan CV lengkap ke Dini, kalian akan mendapatkan rincian gajinya, kemudian jam kerja bekerja. Biasanya sih 8 jam 1 hari, dan juga 5 hari dalam 1 minggu. Untuk liburnya tidak harus Sabtu atau Minggu ya, karena kita ada shift-shiftan. Kemudian untuk gajinya rata-rata 17-20 juta rupiah untuk gaji pokoknya. Itu baru gaji pokok, belum ditambah uang lembur dan tunjangan-tunjangan bonus lainnya. Rekan-rekan semua, rumah sakit dan panti lansia yang bekerja sama dengan Jellyfish Indonesia sudah pasti perusahaannya aman dan bersih, tidak ada track record kriminalnya. Jadi rekan-rekan semua nggak perlu khawatir. Oke, kita akan lanjut lagi untuk hal-hal lainnya mengenai program perekrutan bekerja di Jepang. Kalian juga nanti bisa mendapatkan skill kemampuan bahasa Jepang yang sangat bagus ya, ketika di sana lebih cepat belajar bahasa di Jepang langsung ya. Dan kalian akan diberikan
yang namanya kursus tambahan oleh Third Place Network Company ini yang sudah berangkat tahun 2020. Ini sudah bekerja 2 tahun di Rumah Sakit Kokubunji Tokyo. Jadi kalian dapat kursus bahasa Jepang di Indonesianya di Jellyfish, kalau di Jepangnya dibantu oleh Third Place Network Company. Nah, Jellyfish Education Indonesia adalah perusahaan Jepang yang pertama kali di kota Gotanda, Tokyo, Jepang. Kami memiliki kantor pusat berada di Gading Serpong, Tangerang. Lalu kami memiliki kantor cabang di Jakarta Selatan, yaitu di samping Mall Kota Kasablanka, Office 88, lantai 26. Kalian bisa mampir ke situ. Ada juga di Jakarta Barat dan di BSD. Nah, rekan-rekan semua, nanti kelas kalian belajar seperti ini ya, kurang lebih ya. Dan saya ingin memperkenalkan pemilik Jellyfish Education Indonesia, yaitu Bapak Fukumura Shiro. Aku sih lebih sering manggilnya Sacho ya. Nah, Pak Fukumura ini orang Jepang, Muslim, ya, dan bisa bahasa Indonesia. Kalian nggak perlu khawatir kalau mau ngomong pakai bahasa Indonesia ke beliau. Lalu ada tim akademik terbaik dari Jellyfish Education Indonesia. Kita sebutnya Sensei. Nah, Sensei akan membantu rekan-rekan semua untuk memiliki skill komunikasi dalam bahasa Jepang. Jadi kalau udah ke sana, jalan-jalan nggak perlu khawatir dalam bertanya ke orang Jepangnya langsung ya. Dan tim Sensei di sini sangat bagus dan sangat profesional sekali. Ada Sensei yang akan mengajarkan kalian yang sudah memiliki pengalaman bekerja di Jepang sebagai perawat lansia lebih dari 5 tahun bekerja di sana. Kalian bisa mendapatkan ilmu bahasanya dan pengalamannya mereka sewaktu bekerja di Jepang. Dan juga ada sensei yang sudah memiliki license atau sertifikat keperawatan lansia nasional di Jepang. Jadi bukan main-main loh, tes ini juga dianggap tidak mudah bagi orang Jepangnya sendiri. Nah, di Jellyfish Indonesia punya guru yang seperti ini, kalian bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, pokoknya pelatihan bahasa Jepang di Jellyfish gratis, kalian tidak perlu bayar ke kami. Ya. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang kenapa banyak sekali perekrutan bekerja di Jepang sebagai perawat lansia profesional? Rekan-rekan semua, dari tahun ke tahun kalian pasti sudah memahami bahwa tingkat kelahiran di Jepang ini semakin menurun ya. Kemudian populasi orang tua yang semakin menua semakin banyak. Oleh karena itu kebutuhan pekerja asing yang berusia produktif sangat dibutuhkan oleh Jepang. Apalagi teknologi kesehatan di Jepang semakin meningkat. Jadi usia kesehatan, usia oma dan opa semakin memanjang. Seperti itu. Nah, beda ya kondisi oma dan opa di Indonesia dengan di Jepang ya. Kalian harus memahami betul-betul hal ini. Kenapa? Karena menyikapi lansia yang menderita demensia itu berbeda dengan lansia yang sehat-sehat saja memorinya, tapi memang badannya agak sedikit bermasalah. Sangat berbeda sekali. Aku mau kasih tips ke kalian. Pokoknya ketika kalian mau memulai wawancara di Jellyfish Indonesia, kalian harus cari tahu dulu. Bayangkan pekerjaan sebagai caregiver di Jepang kayak gimana sih? Kalian harus cari tahu dulu tentang diri kalian. Kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian sangat layak untuk menjadi caregiver di Jepang dengan kalian mengetahui bagaimana cara menyikapi lansia yang menderita demensia. Harus sabar. Kemudian kalau kalian selain membantu kebutuhan dasar manusianya, kalian nggak boleh jijian, karena kan nanti akan membantu seperti ganti popok, kesabarannya juga diuji. Kalian harus siap dan harus punya bayangan seperti itu. Ini adalah tips untuk lulus wawancara tahap pertama. Aku udah bocorin nih. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, di Jellyfish Indonesia ini hanya menerima kalian yang lulusan atau mahasiswa akhir dari keperawatan atau kebidanan. Baik, itu adalah sesi pertama informasi yang bisa disampaikan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan.